online. Jadi intinya saya memberikan tentang pidana. Pidana ini pidana ini merupakan strafbaarheid yang diambil dari istilah Belanda, di mana bila diartikan di dalam bahasa Indonesia yang merupakan delik atau peristiwa ataupun pelanggaran pidana ataupun perbuatan yang dapat dihukum. Kita contohkan salah satunya adalah bila subjeknya adalah subjek hukumnya adalah manusia, maka akan terdapat sebuah tingkah laku yang berdampak kepada negatif dan positifnya, yaitu di dalamnya itu terdapat bersifat melawan hukum maupun dilihat dari kemampuan bertanggung jawab. Saya contohkan beberapa di sini. Saya anggap di sini sebuah manusia, ya. Saya anggap di sini sebuah manusia. Di sini manusia, ya. Di sini ini manusia. Ini yang bersifat melawan hukum. Dan di sini salah satunya merupakan adalah kemampuan untuk bertanggung jawab. Jadi ada 3 jenis di dalam pidana, ya. Di dalam pidana merupakan bagian dari tingkah laku manusia, ya. Di sini tingkah laku manusia, di sini adalah bersifat melawan hukum, di sini adalah kemampuan bertanggung jawab, ya. Kemampuan bertanggung jawab, di mana di antara ketiga ini adalah merupakan payung hukumnya. Di atas adalah merupakan undang-undang, di atas ini undang-undang atau sebuah peraturan yang mengatur subjek pidana tadi. Siapa subjek pidana tadi? Yaitu manusia ini tadi. Manusia inilah diatur terhadap perbuatannya agar tercipta suatu ketertiban dan kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Itu dia yang pertama. Yang kedua adalah dari pidana ini terdapat beberapa unsur pidana, di antara lain adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum. Seperti saya contohkan sebelum corona kemarin, seperti saya contohkan yang waktu di kelas, tanpa sengaja saya mencintai dia dan menghamili dia. Tanpa sengaja saya mencintai dia dan menghamili dia. Tetapi pada saat itu yang terjadi adalah unsur pidananya. Yang saya tanyakan, apakah mungkin dia bisa dilakukan tindak pidana atau tidak sama sekali dilakukan tindak pidana? Itu ingat. Unsur-unsurnya adalah dilihat dari kelakuannya, perbuatan manusia tadi yang menjadi subjek hukum tadi untuk dapat dituntut di dalam suatu hukum pidana. Ya. Pertama adalah kenapa perbuatannya, ingat, ya, dengan siapa? Andi? Ya, Andi? Ya, Andi? Wah, dia nggak bisa monitor. Oke. Kenapa tadi pertanggungjawaban pidana tadi adalah merupakan unsur yang harus dipertanggungjawabkan seorang subjek hukum di dalam hukum pidana. Ya, apa yang menjadi perbuatan tadi adalah merupakan kesalahan. Ya, makanya orang tanpa sengaja menghamili seseorang adalah tanpa sengaja itu merupakan kesalahan dari atas perbuatan yang dilakukannya. Itu jawaban yang minggu lalu sebelum corona yang saya kasih adalah merupakan kesalahan. Kesalahan itulah yang dapat dihukum secara peraturan perundang-undangan yang mesti rekan-rekan ketahui. Jadi kesalahan itu adalah, kesalahannya apa? Menghamili seorang wanita. Dulu, menghamili seseorang wanita yang mengakibatkan dia melahirkan seorang bayi janin dari perbuatan dia tadi. Itu yang disebut kesalahan tadi. Unsur kesalahan itu merupakan pertanggungjawaban pidana. Ya. Yang di dalam rumusan undang-undang itu sering disebut adalah perbuatan melawan hukum. Paham ya? Paham ya kira-kira? Sampai di situ kira-kira
Ada pertanyaan? Nah, faktor kesengajaan juga bagian dari pidana, tapi kesengajaan itu bentuknya adalah kesalahan. Di dalam tata bahasa hukumnya adalah bentuknya kesalahan. Kesengajaan itu adalah bentuknya kesalahan. Bukan berarti kesengajaan itu menghilangkan bentuk dari pertanggungjawabannya. Tapi kesengajaan itu dirunutkan di dalam hukum pidana. Kesengajaan itu dirunutkan dalam hukum pidana adalah bentuknya kesalahan. Oke? Kira-kira itu ada lagi? Kira-kira menurut saudara? Saya lanjut? Baik, saya lanjut. Berarti kalau kayak gitu, di dalam tindak pidana mendapatkan beberapa jenis-jenis pidana. Yang pertama di dalam jenis-jenis pidana adalah terdapatnya buku 1, buku 2, dan buku 3. Yang kita lebih perdalami adalah buku 2 dan buku 3, yaitu tentang tata cara pidana formil dan materialnya. Itu perlu dipahami. Ya, jadi jenis-jenis pidana itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama menurut sistem KUHP, di mana buku 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah bicara tentang tindak pidana formil dan tindak pidana material. Ya. Terus yang ketiga adalah bentuk dari kesalahan dia tadi itu. Bagaimana bentuk kesalahannya itu diunsurkan di dalam KUHP. Yang keempat adalah berdasarkan macam perbuatannya. Perbuatannya yang pertama ada aktif, ada tidak aktif, atau yang bersifat negatif, atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris, bahasa Belandanya delicta commission, ya, atau delicta omissionis, ya, itu dipahami. Pembunuh berencana, yaitu pembunuh berencana. Berarti itu sudah ada ya. Silakan. Malam. Ya. Dari ya, silakan Pak Saripudin. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Oh ya. Nggak apa-apa. Oh iya, yang sabar ya. Ya mungkin kita nggak terlalu lama karena rekan-rekan nanti bahannya tetap saya kirim ke rekan-rekan by email melalui ketua kelas, atau nanti saya share di grup kita aja ya, PDF ya. Lebih mudah rekan-rekan nanti membacanya. Aduh, udah iya di grup ya, jadi hilang jadinya yang tadi diajar. Oke. Jadi perbuatan dengan jangka waktu lama. Contoh adalah kasus pembunuhan berencana. Itu tindak pidana berlangsung lama. Berarti mulai dari perencanaan, siapa yang akan membuka pintu, siapa akan mencongkel lemari, siapa yang akan mengambil barang, siapa yang akan melakukan pembunuhan terhadap orang yang berada di rumah, siapa yang akan membersihkan percikan darah, siapa yang akan mengamankan barang bukti. Semuanya itu disebut dengan tindak pidana berlangsung lama. Oke? Paham ya? Antasari. Kita nggak bisa putuskan, tapi berdasarkan BAP-nya kan dibilang terhadap pembunuhan berencana. Kalau Antasari, nah, Antasari dianggap pembunuhan berencana karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun sampai 20 tahun penjara. Antasari kalau nggak salah dia itu dihukum berapa tahun ya? 8 ya? 8 tahun kalau nggak salah Antasari. Nah, seperti itu hal contohnya. Ya, masing-masing di dalam pidana itu berkelompok ancaman hukumannya. Jadi misal ya dibedakan, misalnya pencurian, dia melakukan pencurian dengan malam hari. Nah, dengan malam hari berbeda dengan siang hari hukumannya. Nah, itu contohnya yang berlangsung lama. Sedangkan yang berlangsung seketika adalah contohnya adalah pelanggaran lalu lintas.
itu seketika, pidana seketika. Itu pidana seketika, pelanggaran lalu lintas. Contoh, Anda misalnya ada zebra cross di lampu merah, Anda tidak mundur di belakangnya, tetapi Anda maju di belakangnya. Itu adalah pelanggaran seketika. Nah, contoh, Anda karena Anda seorang anggota, Anda tidak memakai helm. Atau Anda seorang wartawan, Anda tidak memakai helm. Atau Anda seorang pengacara, Anda nggak pakai helm. Tapi yang pakai helm itu seorang pengusaha. Jadi dia taat hukum. Itu pelanggaran, namanya pelanggaran seketika. Ingat ya. Kalau Anda namanya, contoh, saya contohkan lagi, Anda mencium pipi seorang wanita, itu namanya bisa disebut dengan pelanggaran seketika. Karena tanpa hak Anda sudah melakukan itu. Oke? Itu disebut dengan pelanggaran seketika. Itu bisa dipidana, bisa dengan nyata. Karena itu adalah perbuatan tidak menyenangkan, termasuk bagian pidana. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Mantap. Oke. Kalau gitu saya simpulkan. Jadi nanti rekan-rekan dapat dari saya, tetap dapat dari saya bahannya. Saya sudah siapkan bahan rekan-rekan di sini untuk rekan-rekan nanti baca. Bahannya sudah saya siapkan. Semuanya sudah saya siapkan, jadi rekan-rekan tinggal baca, tinggal nanti saya kirim di grup email kita. Jadi berarti saya simpulkan bahwa kejahatan atau pelanggaran pidana dahulu kala dipandang secara kualitatif, ya, di mana perbuatan itu tanpa diatur di dalam suatu undang-undang, sehingga mencederai norma-norma atau budaya yang ada di dalam masyarakat. Sehingga pada saat itu dengan perkembangan manusia, maka diatur di dalam suatu undang-undang. Di dalam suatu undang-undang, di mana undang-undang itu diatur di dalam untuk menghilangkan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam masyarakat, supaya kontrol sosialnya, supaya bisa melindungi masyarakat. Kira-kira yang main game siapa itu tadi itu? Iya, yang punya anak tahu, Bang. Iya. Makanya saya bilang kemarin, gimana kalau kita lakukan siang hari? Siang hari itu kayaknya lebih aman, rekan-rekan lebih tenang gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi kalau kayak gitu, tolong anaknya dikondisikan dulu di belakang, ya. Oke. Ya, yang bisa ngambil screenshot, yang bisa ngambil screenshot, tolong diambil screenshot hari ini, dikirim di grup, nanti biar saya kirim juga berupa datanya. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya kasih mata kuliah. Ya, jadi saya anggap semua hadir hari ini, walaupun hanya sebagian karena mungkin masalah di luar hujan kondisinya, saya paham. Tetap semua jaga kesehatannya. Memang agak susah kalau online ini, paksa banget kampus. Ada yang ngurus anaknya, ada yang begini. Pusing kayak. Jadi nggak ada konsennya sebenarnya, jadi ya susah. Aduh, ya. Iya makanya, tapi muka kalian muka cerah semua doh, wajah-wajahnya bagus ya. Kayaknya nggak kena corona ini ya, yang ada Corolla ya. Iya, nanti berubah jadi Corolla. Oh, nanti saya email, oke. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Jadi jaga tetap kesehatan supaya kalian bisa lagi lanjut nanti untuk kuliah, bisa napas.
yang bagi ngerokok, yang bagi makan. Jadi nanti tetap saya email bahannya, lihat di grup kita, dipahami, dibaca. Kalau memang mungkin saya matikan dulu rekaman saya. Oke guys, sampai ketemu minggu depan. Kita online pembelajaran.